Jalan yang boleh ditempuh manusia tidak pernah benar-benar lurus. Bahkan ketika seseorang merasa telah memahami dirinya sendiri, kehidupan sering menghadirkan keadaan baru yang memaksa seseorang melihat ulang keyakinan yang selama ini dianggap pasti. Hal itu terjadi pada seorang perempuan bernama Elara yang bekerja sebagai pengelola arsip di pusat belajar. Sejak muda ia percaya bahwa tugas manusia adalah menjaga kebenaran agar tidak hilang. Ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya merawat dokumen, catatan, surat, gambar, dan kesaksian. Orang-orang yang pernah datang ke tempat tersebut, baginya, setiap cerita manusia memiliki nilai. Tidak ada kehidupan yang terlalu kecil untuk dicatat. Tidak ada pengalaman yang terlalu biasa untuk dianggap tidak penting. Namun ketika usianya semakin tua, ia mulai menghadapi pertanyaan yang tidak pernah ia pikirkan ketika pertama kali bekerja. Apakah menyimpan semua cerita selalu merupakan bentuk penghormatan, atau terkadang melepaskan sesuatu juga dapat menjadi bentuk penghormatan? Pertanyaan itu muncul ketika seorang lelaki bernama Rowan datang meminta agar seluruh catatan mengenai keluarganya dihapus dari arsip publik. Keluarga Rowan pernah menjadi bagian dari penelitian sejarah puluhan tahun sebelumnya. Tidak ada kejahatan besar dalam kisah mereka, tidak ada skandal, tidak ada peristiwa yang membuat mereka dikenal luas. Mereka hanya sebuah keluarga biasa yang pernah bersedia berbagi pengalaman mengenai perubahan keluarga setelah perceraian, kehilangan, dan rekonsiliasi. Saat wawancara dilakukan, Rowan masih remaja. Ia dan saudara-saudaranya berbicara tentang masa sulit mereka dengan harapan pengalaman tersebut dapat membantu orang lain. Namun sekarang, puluhan tahun kemudian, Rowan merasa berbeda. Anak-anaknya menemukan catatan lama itu dan mulai bertanya mengenai hal-hal pribadi yang menurutnya seharusnya tetap menjadi bagian dari masa lalu. Ia tidak menyesal pernah berbagi cerita, tetapi ia merasa dirinya yang sekarang bukan lagi orang yang sama dengan remaja yang memberikan izin tersebut. Permintaan Rowan menimbulkan perdebatan besar di antara para pengelola arsip. Sebagian mengatakan bahwa jika setiap orang dapat menghapus catatan ketika berubah pikiran, sejarah akan kehilangan banyak hal penting. Banyak penelitian masa lalu bergantung pada keberanian orang yang bersedia membuka kehidupan pribadi mereka. Jika generasi berikutnya tidak dapat mempelajari pengalaman manusia karena semua cerita dapat ditarik kembali, maka masyarakat akan kehilangan kesempatan memahami pola kesalahan dan perubahan. Namun pihak lain mengingatkan bahwa seseorang bukan hanya sumber data. Di balik setiap dokumen ada manusia yang terus berubah sepanjang hidup. Persetujuan yang diberikan pada usia 20 tahun mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan keinginan seseorang ketika berusia 70 tahun. Elara berada di tengah perdebatan tersebut. Selama hidupnya ia percaya bahwa menyimpan berarti menghargai, tetapi ia mulai bertanya apakah mempertahankan sesuatu tanpa mempertimbangkan perasaan pemilik pengalaman masih dapat disebut penghormatan. Ia membaca kembali wawancara Rowan yang lama. Di sana terdapat seorang anak muda yang berbicara dengan penuh harapan. Ia mengatakan ingin agar anak-anak lain yang mengalami perceraian tidak merasa sendirian. Tidak ada penyesalan dalam kata-kata tersebut. Elara kemudian menyadari dua kebenaran dapat berdiri bersama. Remaja Rowan memang tulus ketika berbagi cerita. Rowan tua juga tulus ketika merasa membutuhkan batas baru. Tidak ada salah satu dari mereka yang palsu. Kasus Rowan akhirnya menjadi dasar perubahan besar dalam sistem arsip. Pusat belajar tidak menghapus seluruh catatan sejarah, tetapi menciptakan aturan baru yang memungkinkan seseorang meminta peninjauan ulang terhadap cerita pribadinya setelah jangka waktu tertentu. Proses tersebut tidak otomatis menghapus semuanya. Para peneliti mempertimbangkan nilai sejarah, tingkat sensitivitas informasi, dampak kepada orang lain, dan keinginan orang yang bersangkutan. Yang paling penting, mereka berhenti melihat persetujuan sebagai satu peristiwa sekali seumur hidup. Persetujuan dipahami sebagai hubungan yang dapat berubah seiring waktu. Perubahan itu awalnya ditentang oleh beberapa sejarawan yang takut arsip akan menjadi terlalu tidak stabil. Namun Elara menjelaskan bahwa sejarah yang menghormati manusia memang harus mampu menghadapi kenyataan bahwa manusia berubah.
Jika sebuah sistem hanya dapat bekerja ketika manusia tetap sama sepanjang hidup, mungkin sistem tersebut tidak pernah benar-benar memahami manusia. Perubahan itu juga memengaruhi cara keluarga menyimpan kenangan pribadi. Selama bertahun-tahun banyak keluarga menyimpan semua foto, surat, rekaman suara, dan pesan digital tanpa pernah mempertanyakan apakah generasi berikutnya ingin menerima semuanya. Teknologi membuat penyimpanan semakin mudah. Seseorang dapat menyimpan ribuan gambar tanpa memikirkan ruang fisik, namun kemudahan menyimpan menciptakan masalah baru. Apakah setiap kenangan harus diwariskan? Seorang perempuan bernama Niva datang ke pusat karena bingung. Setelah menerima seluruh perangkat digital milik ayahnya yang meninggal. Ayahnya adalah orang yang sangat tertutup semasa hidup. Ia jarang berbicara tentang masa lalu, tetapi perangkatnya berisi puluhan ribu foto, catatan pribadi, dan percakapan lama. Niva merasa memiliki tanggung jawab untuk melihat semuanya karena takut ada sesuatu yang penting. Namun semakin banyak yang ia buka, semakin berat perasaannya. Ia menemukan kemarahan ayahnya, hubungan lama yang tidak pernah diketahui keluarga, dan pikiran pribadi yang mungkin tidak pernah dimaksudkan untuk dibaca siapapun. Ia merasa seperti memasuki ruangan yang tidak pernah diundang. Konselor bertanya kepada Niva mengapa ia merasa harus mengetahui semuanya. Ia menjawab, karena takut kehilangan bagian dari ayahnya. Ia berpikir semakin banyak informasi yang ia miliki, semakin dekat ia dengan orang yang telah meninggal. Namun setelah beberapa bulan, ia menyadari, informasi tidak selalu menghasilkan kedekatan. Beberapa hal justru menciptakan jarak karena manusia bukan kumpulan seluruh pikiran yang pernah muncul dalam hidupnya. Seseorang dapat memiliki pemikiran buruk dan tetap menjadi orang yang mencintai keluarganya. Seseorang dapat memiliki rahasia dan tetap memiliki hubungan yang nyata. Tidak setiap pikiran sesaat harus menjadi warisan. Niva akhirnya memilih menyimpan beberapa hal, menghapus beberapa hal, dan meninggalkan sebagian tanpa pernah dibuka. Keputusan itu awalnya membuatnya merasa bersalah. Ia merasa seperti menghancurkan bagian dari ayahnya. Namun perlahan ia memahami bahwa menghormati seseorang yang telah meninggal juga berarti menghormati batas yang mungkin mereka inginkan ketika masih hidup. Pemahaman tersebut membawa diskusi baru mengenai perbedaan antara ingatan dan kepemilikan. Selama ribuan tahun manusia menyimpan benda orang yang telah meninggal sebagai cara menjaga hubungan. Tetapi ketika teknologi membuat seluruh kehidupan dapat disimpan, manusia mulai menghadapi pertanyaan baru. Apakah memiliki akses berarti memiliki hak? Apakah hubungan keluarga otomatis memberikan izin untuk mengetahui semua hal? Apakah cinta menghapus kebutuhan akan batas? Tidak ada jawaban sederhana. Seorang anak mungkin berhak mengetahui informasi medis penting dari orang tua. Sebuah keluarga mungkin membutuhkan dokumen tertentu untuk memahami sejarah, tetapi rasa ingin tahu, bahkan ketika berasal dari cinta, tetap harus memiliki batas. Elara kemudian menulis sebuah esai yang menjadi salah satu karya terakhirnya. Ia menulis bahwa, selama berabad-abad manusia takut kehilangan. Mereka membangun bangunan, membuat catatan, menyimpan nama, mengabadikan wajah, dan menciptakan arsip karena ingin melawan waktu. Namun ada perbedaan antara menjaga sesuatu agar tidak hilang dan memaksa sesuatu tetap ada selamanya. Bunga yang dikeringkan dapat menjadi kenangan, tetapi bunga yang tetap tumbuh juga memiliki hak untuk layu ketika waktunya tiba. Hubungan manusia juga demikian. Sebagian kenangan perlu disimpan, sebagian perlu dilepaskan, sebagian mungkin hanya milik orang yang mengalaminya. Tulisan Elara menarik perhatian banyak orang karena menyentuh persoalan yang semakin besar di zaman modern. Manusia mulai menyimpan lebih banyak tentang hidup mereka dibandingkan generasi sebelumnya. Anak-anak tumbuh dengan foto dan video sejak sebelum mereka mampu berbicara. Masa kecil mereka direkam, dibagikan, dan disimpan oleh orang dewasa. Ketika mereka dewasa, sebagian mulai mempertanyakan apakah mereka pernah memiliki kesempatan memilih apa yang ingin dunia ketahui tentang mereka. Orang tua yang dahulu berbagi cerita lucu tentang anak kecil mereka mungkin tidak menyadari bahwa anak tersebut suatu hari akan menjadi orang dewasa.
yang memiliki pandangan berbeda tentang privasi. Pusat belajar kemudian membuat program baru untuk mengajarkan keluarga mengenai kenangan digital, bukan dengan melarang berbagi, tetapi dengan mengajak bertanya sebelum menyimpan atau menyebarkan sesuatu. Apakah orang yang ada dalam cerita ini akan nyaman jika melihatnya? Bertahun-tahun kemudian, apakah ini kenangan bersama atau hanya rasa ingin tahu seseorang? Apakah seseorang yang belum mampu memberikan persetujuan sedang dibuat memiliki identitas publik sebelum ia memilihnya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu sederhana, tetapi mengubah banyak kebiasaan. Seorang ayah bernama Milo pernah terbiasa membagikan hampir semua kegiatan anaknya di lingkungan keluarga. Ia merasa bangga dan ingin berbagi kebahagiaan. Ketika putrinya memasuki masa remaja, ia meminta ayahnya berhenti mengirim foto tertentu karena membuatnya malu. Milo awalnya merasa tersinggung. Ia berkata bahwa semua itu dilakukan karena cinta. Putrinya menjawab bahwa ia tidak meragukan cintanya, tetapi cinta tidak otomatis membuat semua tindakan terasa nyaman bagi penerima. Kalimat tersebut mengingatkan Milo pada prinsip yang sudah lama dipelajari pusat, niat baik tidak selalu menghasilkan dampak baik. Ia kemudian meminta maaf, bukan karena ia orang tua buruk, bukan karena semua yang pernah ia lakukan salah, tetapi karena ia belajar bahwa hubungan harus terus diperbarui. Anak kecil yang dahulu ia lindungi telah menjadi seseorang dengan suara sendiri. Dan suara itu tidak menghapus peran ayahnya, justru menunjukkan bahwa perlindungan berhasil ketika orang yang dilindungi akhirnya mampu menentukan batasnya sendiri. Bertahun-tahun kemudian putrinya, Lina, memiliki anak. Milo memperhatikan bahwa putrinya sangat hati-hati sebelum membagikan foto cucunya. Ia tersenyum dan bertanya apakah Lina tidak ingin menunjukkan betapa lucunya anaknya kepada dunia. Lina menjawab tentu ingin, tetapi ia juga ingin anaknya suatu hari memiliki kesempatan memilih cerita apa yang menjadi miliknya. Milo mengangguk. Ia memahami bahwa setiap generasi memiliki bentuk persoalan baru. Dahulu manusia berjuang agar anak memiliki hak memilih hidup. Kini mereka juga belajar agar anak memiliki hak memilih bagaimana hidupnya dikenang. Bentuk baru di antara keduanya tidak selalu langsung terlihat. Kadang perubahan terjadi begitu perlahan sehingga orang yang mengalaminya tidak menyadari bahwa dirinya sudah berada di tempat yang berbeda. Hal itu terjadi pada seorang lelaki bernama Orin yang bekerja sebagai pengajar di pusat belajar beberapa tahun setelah Elara pensiun. Orin tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang memiliki arah jelas sejak awal. Ia mengagumi orang-orang yang mengetahui tujuan mereka sejak muda, memilih pekerjaan, membangun keluarga, dan berjalan lurus menuju masa depan yang sudah dirancang. Ketika teman-temannya mulai memiliki pencapaian besar, Orin sering merasa tertinggal karena hidupnya penuh perubahan kecil. Ia pernah ingin menjadi guru, lalu tertarik pada penelitian, kemudian bekerja di bidang sosial, dan akhirnya kembali mengajar. Tidak ada satu garis yang dapat ia tunjukkan sebagai bukti bahwa seluruh pilihannya menuju satu tujuan besar. Suatu hari seorang murid bertanya mengapa ia memilih pekerjaan tersebut. Orin terdiam karena selama ini ia selalu merasa harus memberikan jawaban yang terdengar bermakna. Ia ingin mengatakan bahwa sejak kecil ia memiliki panggilan menjadi pendidik. Tetapi itu tidak benar. Kenyataannya ia hanya pernah bertemu banyak orang, mengalami banyak hal, mencoba beberapa jalan, lalu perlahan menemukan bahwa berada bersama orang yang sedang belajar adalah sesuatu yang membuatnya merasa berguna. Jawaban sederhana itu justru membuat murid tersebut lebih memahami. Orin kemudian menyadari bahwa banyak orang terlalu terobsesi menemukan alasan besar di balik kehidupan mereka, padahal sebagian makna muncul setelah seseorang menjalani kehidupan, bukan sebelum memulainya. Pemikiran tersebut menjadi dasar program baru di pusat belajar yang disebut Ruang Perubahan. Program itu dibuat untuk orang-orang yang merasa hidup mereka tidak sesuai rencana. Pesertanya bukan hanya orang yang mengalami kegagalan besar. Banyak di antara mereka justru memiliki kehidupan yang tampak berhasil dari luar. Ada pekerja yang tiba-tiba sadar tidak menyukai profesinya setelah 20 tahun. Ada orang tua yang kehilangan identitas setelah anak-anak mandiri. Ada pasangan yang menyadari hubungan mereka bertahan hanya karena takut memulai
Ulang, ada orang yang tidak memiliki masalah besar tetapi merasa kosong. Orin tidak menjanjikan mereka akan menemukan jawaban akhir. Ia hanya membantu mereka melihat bahwa manusia bukan proyek yang harus selesai pada usia tertentu. Masyarakat sering membuat daftar tidak tertulis, pada umur tertentu harus memiliki pekerjaan tetap, pada umur tertentu harus menikah, pada umur tertentu harus memiliki rumah, kemudian harus mencapai stabilitas. Mereka yang keluar dari urutan tersebut sering merasa gagal meskipun kehidupan mereka mungkin tetap penuh nilai. Orin menggunakan contoh pohon di taman. Tidak semua pohon tumbuh dengan kecepatan sama. Ada yang tinggi cepat tetapi rapuh terhadap angin. Ada yang lambat tetapi memiliki akar kuat. Ada yang tumbuh miring karena mencari cahaya dari tempat yang sulit. Membandingkan satu pohon dengan pohon lain hanya berdasarkan tinggi saat ini tidak memberikan gambaran lengkap mengenai kehidupan masing-masing. Salah satu peserta ruang perubahan bernama Selma datang ketika berusia hampir 50 tahun. Seluruh hidupnya ia menjadi orang yang diandalkan keluarga. Ketika kecil ia adalah anak tertua yang membantu adik-adiknya. Ketika dewasa ia menjadi orang yang mengurus orang tua sakit. Setelah menikah, ia mengatur hampir seluruh kebutuhan rumah tangga. Tidak ada yang secara langsung memaksanya. Bahkan banyak orang memujinya sebagai perempuan yang kuat dan selalu bisa diandalkan. Namun setelah semua tanggung jawab terbesar selesai, ia merasa tidak tahu siapa dirinya tanpa seseorang yang membutuhkan bantuannya. Ketika pertama kali diminta menyebut hal yang ia sukai, ia hanya bisa menjawab hal-hal yang berkaitan dengan orang lain. Ia suka memasak. Di taman, pohon-pohon terus tumbuh. Tunas yang dahulu hampir dicabut karena tidak sesuai rancangan kini menjadi pohon muda yang kuat. Tidak ada yang tahu bahwa keberadaannya pernah diperdebatkan. Tidak ada tanda kecil yang menjelaskan sejarahnya. Pengunjung hanya melihat sebuah pohon yang tumbuh di tempat itu. Dan mungkin memang begitu seharusnya. Tidak semua perjuangan harus terlihat pada hasil akhir. Tidak semua luka perlu menjadi label. Tidak semua asal-usul harus diketahui agar sesuatu memiliki nilai. Sebuah pohon tidak kehilangan keindahannya hanya karena orang yang duduk di bawahnya tidak tahu siapa yang menanam benih pertama. Seseorang tidak kehilangan maknanya hanya karena sebagian besar dunia tidak pernah mengetahui seluruh kisah hidupnya. Pada suatu sore terakhir sebelum Elara pensiun, ia berjalan mengelilingi taman dan berhenti di bawah beberapa pohon yang mewakili perjalanan panjang tempat tersebut. Ada pohon tua yang tumbuh dari rencana manusia. Ada pohon miring yang bertahan setelah perubahan. Ada pohon muda yang muncul tanpa direncanakan. Ia menyadari seluruh taman adalah gambaran dari kehidupan manusia. Sebagian hal direncanakan, sebagian berubah karena keadaan, sebagian muncul tanpa pernah diharapkan. Tidak semuanya harus dikendalikan, tidak semuanya harus dipahami, namun semuanya tetap menjadi bagian dari keseluruhan. Elara duduk untuk terakhir kalinya di bangku taman. Ia tidak meninggalkan surat panjang seperti banyak tokoh sebelum dirinya. Ia hanya menulis satu kalimat. Jangan menyimpan seseorang begitu erat sampai mereka tidak bisa berubah. Kemudian ia menutup buku catatannya. Angin bergerak melalui daun-daun. Beberapa jatuh, beberapa tetap. Tidak ada yang memerintahkan mana yang harus tinggal. Dan taman terus hidup dengan cara yang sama seperti manusia selalu hidup. Membawa sebagian masa lalu, melepaskan sebagian, menemukan bentuk baru di antara keduanya. Makanan yang disukai keluarga. Ia suka merencanakan acara agar orang lain bahagia. Ia suka membantu teman menyelesaikan masalah. Tetapi ketika ditanya apa yang ia lakukan hanya untuk dirinya sendiri, ia tidak memiliki jawaban. Selma merasa malu karena menganggap seharusnya ia bersyukur. Ia berkata hidupnya tidak seburuk banyak orang. Orin menjawab bahwa penderitaan tidak harus menjadi yang paling besar agar seseorang berhak merasa kehilangan. Seseorang dapat bersyukur dan tetap merasa bingung. Dapat mencintai keluarga dan tetap ingin menemukan ruang pribadi. Dapat menghargai masa lalu dan tetap ingin berubah. Selma mulai melakukan hal-hal kecil yang tidak memiliki tujuan praktis. Ia belajar melukis, bukan untuk menjual karya. Ia berjalan pagi tanpa membawa pesan atau tujuan tertentu. Ia membaca buku yang tidak akan membantunya dalam pekerjaan apapun. Awalnya ia
merasa kegiatan tersebut egois. Ia terbiasa mengukur nilai dirinya berdasarkan manfaat bagi orang lain. Perlahan ia belajar bahwa seseorang tidak harus selalu berguna untuk memiliki nilai. Perubahan Selma juga memengaruhi keluarganya. Pada awalnya suami dan anak-anaknya merasa aneh. Mereka terbiasa memiliki seseorang yang selalu tersedia. Ketika Selma mulai mengatakan tidak pada beberapa permintaan, mereka menganggap ia berubah menjadi lebih dingin. Namun, setelah berbicara, mereka memahami bahwa selama ini mereka mencintai Selma, tetapi juga terlalu bergantung pada pengorbanannya. Anak-anaknya mulai belajar mengurus hal-hal yang dahulu selalu dilakukan ibu mereka. Suaminya mulai mengambil lebih banyak tanggung jawab rumah. Hubungan mereka tidak menjadi kurang dekat. Justru mereka mulai mengenal Selma sebagai manusia lengkap, bukan hanya sebagai seseorang yang merawat mereka. Kasus Selma membuat pusat belajar memperluas pemahaman mengenai cinta. Selama bertahun-tahun banyak pembicaraan mengenai orang tua yang harus melepaskan anak, pasangan yang harus menghormati kebebasan, dan keluarga yang harus menerima perubahan. Namun ada sisi lain yang juga penting. Orang yang selalu memberi juga membutuhkan izin untuk menerima. Banyak hubungan tidak rusak karena kurangnya cinta, tetapi karena satu pihak terus memberi sampai dirinya tidak lagi terlihat. Ketika orang tersebut akhirnya meminta ruang, orang lain merasa kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah mereka miliki. Orin kemudian menulis bahwa salah satu kesalahpahaman terbesar tentang hubungan adalah anggapan bahwa kedekatan berarti selalu tersedia. Padahal kedekatan yang sehat membutuhkan dua orang yang tetap memiliki kehidupan sendiri. Dua pohon yang tumbuh berdekatan tidak perlu saling menutupi seluruh cahaya. Jika salah satunya mengambil semua ruang, keduanya dapat terganggu. Akar dapat berbagi tanah tanpa satu pohon harus menghilang agar pohon lain hidup. Pemikiran itu diuji ketika seorang lelaki bernama Faren datang membawa masalah dengan putrinya. Faren adalah ayah tunggal yang membesarkan anaknya sejak kecil. Selama bertahun-tahun ia merasa hubungan mereka sangat dekat. Putrinya, Nara, selalu bercerita kepadanya tentang sekolah, teman, dan masalah pribadi. Ketika Nara mulai kuliah, ia perlahan lebih banyak menyimpan beberapa hal untuk dirinya sendiri. Faren merasa kehilangan. Ia berkata kepada Orin bahwa ia telah memberikan seluruh hidupnya untuk anak itu, sehingga sulit menerima ketika anaknya tidak lagi membutuhkannya. Orin bertanya apakah Faren merindukan putrinya atau merindukan posisi sebagai orang yang selalu menjadi tempat pertama. Pertanyaan itu membuat Faren terdiam. Ia menyadari sebagian rasa sakitnya bukan karena Nara menjauh, tetapi karena ia takut tidak lagi memiliki peran khusus. Namun ketika berbicara dengan Nara, Faren menemukan sesuatu yang tidak ia duga. Nara tidak menjauh karena tidak mencintainya, justru karena merasa aman. Ia mulai berani memiliki ruang sendiri. Ketika kecil, ayahnya adalah pusat dunia karena ia membutuhkan perlindungan. Ketika dewasa, ayahnya tetap penting, tetapi bukan satu-satunya tempat ia berdiri. Faren menangis ketika memahami hal itu. Ia selama ini mengira jika anak berjalan jauh, berarti hubungan melemah. Padahal terkadang anak dapat berjalan jauh justru karena hubungan sebelumnya cukup kuat untuk menjadi dasar. Beberapa tahun kemudian Nara memiliki anak sendiri. Faren yang sudah menjadi kakek kembali menghadapi ujian lama. Ia ingin memberi banyak nasihat tentang cara merawat bayi. Tetapi kali ini ia belajar bertanya terlebih dahulu. Ketika Nara meminta bantuan, ia datang. Ketika tidak diminta, ia menawarkan tanpa memaksa. Perubahan kecil itu membuat hubungan mereka jauh lebih dekat daripada ketika Faren berusaha menjadi orang yang selalu dibutuhkan. Karena sekarang ia hadir bukan karena takut kehilangan posisi. Ia hadir karena memilih. Di taman pusat belajar, tunas yang dahulu tumbuh dari biji tidak dikenal akhirnya semakin besar. Bentuknya tidak sama dengan pohon lama. Daunnya lebih kecil. Cabangnya menyebar berbeda. Dan musim berbunga tidak selalu sama. Beberapa pengunjung bahkan tidak menyadari bahwa pohon itu memiliki hubungan dengan pohon tua yang dahulu menjadi simbol tempat tersebut. Dan mungkin itu memang baik. Hubungan antara masa lalu dan masa depan tidak harus selalu terlihat.
Sesuatu dapat berasal dari sesuatu yang lama tanpa harus menjadi salinan. Seorang anak dapat membawa nilai orang tuanya tanpa menjalani kehidupan yang sama. Sebuah generasi dapat belajar dari sejarah tanpa mengulang bentuk lama. Seseorang dapat menghormati masa lalu tanpa menjadikan masa lalu sebagai batas. Pada suatu hari, seorang anak kecil menemukan daun jatuh dari pohon tua yang sudah lama menjadi bagian arsip taman. Anak itu bertanya kepada ibunya mengapa daun tua dikumpulkan jika pohon baru sudah ada. Ibunya menjawab bahwa daun lama mengingatkan mereka bahwa pohon pernah tumbuh melalui banyak musim. Anak itu bertanya apakah daun lama harus ditempel kembali ke pohon. Ibunya tersenyum. Tidak, daun yang jatuh tidak perlu kembali ke tempat asalnya agar keberadaannya berarti. Ia sudah melakukan bagian hidupnya. Sekarang ia menjadi bagian dari tanah yang membantu sesuatu yang baru tumbuh. Anak itu memegang daun tersebut sebentar lalu meletakkannya kembali. Ia tidak membawanya pulang. Ia tidak menghancurkannya. Ia hanya membiarkannya berada di tempat yang sesuai dengan waktunya. Dan di seluruh taman, kehidupan terus bergerak dalam pola yang sama. Ada sesuatu yang datang. Ada sesuatu yang bertahan. Ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang pergi. Tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Tidak semua yang berubah adalah kerusakan. Tidak semua yang baru adalah pengkhianatan terhadap yang lama. Kadang perubahan adalah cara kehidupan menunjukkan bahwa sesuatu pernah tumbuh dengan baik. Sebab jika sebuah pohon benar-benar berhasil memberikan kehidupan, tujuan akhirnya bukan membuat semua daun tetap menempel selamanya. Tujuannya adalah membuat tanah cukup subur agar daun baru dapat tumbuh ketika musim berikutnya datang. Tanah yang subur agar daun baru dapat tumbuh ketika musim berikutnya datang menjadi pemikiran yang terus berkembang di pusat belajar. Namun semakin lama manusia mempelajari hubungan, semakin mereka menyadari bahwa tidak semua tanah dapat langsung menjadi tempat yang baik. Bagi pertumbuhan, ada tanah yang rusak karena terlalu lama menerima beban. Ada tanah yang membutuhkan waktu untuk dipulihkan. Ada tanah yang harus ditinggalkan karena tetap berbahaya. Meskipun sudah berusaha diperbaiki, kesadaran itu membawa pusat belajar kepada persoalan yang selama bertahun-tahun sulit mereka bahas secara terbuka. Kapan seseorang harus berhenti mencoba memperbaiki sebuah hubungan? Selama generasi sebelumnya, banyak ajaran mengenai keluarga menekankan pentingnya bertahan. Orang diajarkan bahwa hubungan yang kuat adalah hubungan yang melewati badai. Pernikahan harus dipertahankan. Keluarga harus disatukan. Konflik harus diselesaikan. Tidak ada yang salah dengan nilai tersebut ketika diterapkan pada hubungan yang memang memiliki dasar saling menghormati. Namun masalah muncul ketika gagasan bertahan digunakan untuk membuat seseorang tetap berada dalam situasi yang terus menghancurkan dirinya. Banyak orang datang ke pusat belajar dengan keyakinan bahwa jika mereka cukup sabar, cukup memahami, cukup mencintai, maka seseorang yang menyakiti mereka akan berubah. Salah satu orang tersebut adalah Mara. Mara datang pada usia 35 tahun setelah bertahun-tahun mencoba mempertahankan pernikahannya. Dari luar, keluarganya terlihat baik. Mereka memiliki rumah, pekerjaan stabil, dan 2 anak. Tidak ada masalah yang mudah dilihat orang lain. Namun di dalam rumah, Mara perlahan kehilangan dirinya. Suaminya tidak selalu kasar secara terbuka. Kadang ia meminta maaf. Kadang ia berjanji berubah. Kadang ia menunjukkan sisi lembut yang membuat Mara yakin bahwa mungkin semuanya akan membaik. Siklus itu membuatnya semakin sulit mengambil keputusan. Ketika teman-temannya bertanya mengapa ia masih bertahan, Mara tidak memiliki jawaban. Sederhana, ia masih mencintai suaminya. Ia mengingat masa ketika mereka bahagia. Ia melihat kebaikan yang masih ada. Ia juga melihat luka yang terus berulang. Banyak orang menyuruhnya memilih salah satu. Jika masih cinta, bertahan. Jika terluka, pergi. Namun kenyataannya lebih rumit. Seseorang dapat mencintai orang yang tetap tidak aman untuk dicintai. Seseorang dapat memahami alasan seseorang bertindak buruk tanpa harus menerima perlakuan buruk tersebut. Seseorang dapat berharap perubahan terjadi tanpa menjadikan dirinya tempat seseorang belajar berubah dengan mengorbankannya. Orin yang mendampingi Mara tidak langsung menyuruhnya meninggalkan hubungan. Ia tahu, keputusan sebesar itu harus tetap menjadi milik Mara.
Sebaliknya, ia membantu Mara melihat pola yang selama ini sulit dilihat dari dalam. Mereka membuat daftar bukan hanya tentang saat-saat buruk, tetapi juga tentang bagaimana konflik diselesaikan. Apakah permintaan maaf diikuti? Perubahan nyata. Apakah tanggung jawab diterima atau hanya alasan diberikan? Apakah Mara merasa lebih aman setelah berbicara atau justru lebih takut? Perlahan Mara melihat sesuatu yang selama ini ia hindari. Masalah terbesar bukan bahwa suaminya pernah melakukan kesalahan. Semua manusia melakukan kesalahan. Masalahnya adalah seluruh hubungan bergantung pada Mara yang terus memahami, memaafkan, menunggu, dan berharap. Sementara pihak lain tidak melakukan pekerjaan yang sama. Mara akhirnya memutuskan berpisah. Keputusan itu tidak terasa seperti kemenangan. Ia tetap sedih. Ia tetap merindukan beberapa bagian dari kehidupan lama. Ia tetap bertanya apakah ada cara lain. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu lama, pertanyaan yang ia ajukan bukan lagi bagaimana membuat hubungan bertahan dengan segala cara. Ia mulai bertanya bagaimana membangun kehidupan yang aman. Mantan suaminya marah pada awalnya. Ia mengatakan Mara menyerah terlalu cepat. Ia mengingat semua tahun yang mereka lalui bersama. Ia mengatakan keluarga seharusnya diperjuangkan. Mara menjawab bahwa memperjuangkan keluarga tidak berarti seseorang harus mengorbankan dirinya tanpa batas. Kalimat itu menjadi salah satu yang paling sulit ia ucapkan. Karena selama ini ia mengira cinta harus dibuktikan dengan kemampuan bertahan. Sekarang ia belajar bahwa cinta juga dapat dibuktikan dengan keberanian mengakui ketika sesuatu tidak lagi sehat. Setelah perceraian, Mara menghadapi tantangan baru. Banyak orang mendukungnya ketika ia menderita. Tetapi sebagian mulai mempertanyakan keputusannya ketika ia mulai membangun kehidupan baru. Mereka mengatakan ia harus lebih memikirkan anak-anak. Mereka mengatakan anak membutuhkan keluarga lengkap. Mereka mengatakan mungkin suatu hari ia akan menyesal. Mara takut pada kemungkinan itu. Namun ia juga melihat sesuatu yang penting. Anak-anaknya tidak membutuhkan rumah yang terlihat lengkap dari luar tetapi penuh ketegangan di dalam. Mereka membutuhkan orang tua yang mampu hadir dengan lebih tenang. Hubungan anak dengan ayah mereka juga tidak langsung diputus. Justru pusat belajar membantu. Keluarga membuat batas yang jelas agar anak-anak tetap memiliki hubungan dengan kedua orang tua tanpa harus menjadi penengah konflik. Hal itu tidak mudah. Ada hari ketika anak-anak marah kepada Mara. Ada hari ketika mereka merindukan masa lalu. Ada hari ketika mereka bertanya mengapa keluarga mereka tidak seperti keluarga teman-temannya. Mara tidak memberikan jawaban sempurna. Ia hanya mengatakan bahwa terkadang orang dewasa membuat keputusan sulit karena mencoba membuat keadaan menjadi lebih baik, meskipun perubahan itu menyakitkan. Bertahun-tahun kemudian, anak sulung Mara yang bernama Elin mengatakan sesuatu yang membuat ibunya menangis. Ia berkata bahwa ketika kecil ia berpikir perceraian berarti keluarganya hancur. Sekarang ia melihat keluarganya hanya berubah bentuk. Tidak seperti sebelumnya, tetapi tetap keluarga. Kalimat itu mengingatkan banyak orang pada perjalanan panjang pusat belajar. Selama berabad-abad manusia sering menganggap bentuk tertentu sebagai satu-satunya bentuk yang benar. Keluarga harus seperti ini, cinta harus seperti ini, keberhasilan harus seperti ini. Pemulihan harus seperti ini, namun kehidupan terus menunjukkan bahwa bentuk bukan selalu inti dari sesuatu. Sebuah rumah bukan hanya dinding. Sebuah keluarga bukan hanya susunan orang. Sebuah hubungan bukan hanya lama waktu bertahan. Yang penting adalah kualitas kehidupan yang tumbuh di dalamnya. Pemahaman tersebut kemudian membawa pusat belajar kepada topik yang semakin sulit, hubungan yang tidak dapat diperbaiki. Selama ini banyak orang merasa bersalah ketika tidak mampu menyelamatkan sebuah hubungan. Mereka menganggap kegagalan hubungan sebagai bukti kurangnya usaha atau kurangnya cinta. Namun beberapa hubungan berakhir bukan karena seseorang tidak cukup mencoba. Beberapa hubungan berakhir karena dua manusia berkembang ke arah yang tidak lagi dapat berjalan bersama. Seorang lelaki bernama Kyle datang dengan persoalan berbeda. Ia dan sahabat masa kecilnya telah saling mengenal selama lebih dari 30 tahun. Mereka melewati masa sekolah, pekerjaan, pertama, pernikahan, dan kehilangan bersama. Semua orang menganggap persahabatan mereka tidak akan pernah berubah. Namun perlahan mereka menjadi sangat berbeda.
Kyle menjadi lebih terbuka terhadap perubahan sosial dan cara hidup baru. Sahabatnya, Doran, semakin memegang erat pandangan lama dan sering merasa dunia modern menghancurkan nilai yang mereka miliki. Awalnya perbedaan itu tidak masalah. Mereka berdiskusi, mereka bercanda, mereka saling menghormati. Namun setelah beberapa tahun, setiap percakapan berubah menjadi perdebatan. Mereka mulai menghindari topik tertentu. Lalu semakin banyak topik. Akhirnya mereka hanya berbicara tentang masa lalu. Kyle sedih karena merasa kehilangan sahabat yang masih hidup. Doran juga merasa kehilangan karena menganggap Kyle sudah berubah menjadi orang lain. Keduanya ingin kembali ke masa ketika hubungan terasa mudah. Namun mereka lupa bahwa masa itu juga memiliki kondisi yang berbeda. Mereka tidak lagi orang yang sama. Orin membantu Kyle memahami bahwa tidak semua hubungan harus dipertahankan dalam bentuk lama. Kadang menghormati sejarah hubungan berarti menerima bahwa hubungan tersebut telah selesai. Menjalankan perannya, Kyle merasa itu seperti menyerah. Namun setelah beberapa waktu ia menyadari sesuatu. Jika mereka terus memaksa kedekatan lama, yang tersisa hanya rasa kecewa dan marah. Mungkin memberi jarak adalah satu-satunya cara agar rasa hormat tetap ada. Ia mengirim pesan kepada Doran bukan untuk menyelesaikan semua perbedaan, tetapi untuk mengakui bahwa mereka pernah memiliki sesuatu yang sangat berarti. Doran membalas beberapa hari kemudian. Ia mengatakan dirinya masih tidak memahami semua pilihan Kyle. Tetapi ia juga tidak ingin seluruh kenangan baik mereka berubah menjadi perang panjang. Mereka tidak kembali menjadi sahabat seperti dahulu. Namun mereka berhenti menjadi musuh. Dan itu cukup. Pusat belajar kemudian menambahkan satu prinsip baru dalam program hubungan. Tidak semua akhir adalah kegagalan. Beberapa akhir adalah bentuk terakhir dari kepedulian. Seperti pohon yang kehilangan cabang sakit agar seluruh tubuh tetap hidup. Seperti musim yang berakhir agar musim baru dapat datang. Seperti daun yang jatuh bukan karena pohon membencinya, tetapi karena waktunya sudah selesai. Kalimat itu tidak berarti manusia harus mudah menyerah. Justru sebaliknya, mengetahui kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan membutuhkan kebijaksanaan yang sangat besar, karena bertahan selalu terlihat seperti tindakan cinta. Tetapi terkadang melepaskan juga demikian. Di taman pusat belajar, sebuah papan kecil dipasang tidak jauh dari pohon tua. Bukan berisi nama orang, bukan berisi sejarah panjang, hanya satu kalimat, yang tumbuh bersama kita tidak selalu tumbuh selamanya bersama kita. Banyak orang membaca kalimat itu dan memberikan arti berbeda. Bagi seseorang yang kehilangan pasangan, itu tentang menerima waktu. Bagi seseorang yang harus berpisah dari keluarga, itu tentang perubahan. Bagi seseorang yang meninggalkan pekerjaan lama, itu tentang identitas. Bagi seseorang yang melepaskan mimpi lama, itu tentang keberanian. Tidak ada satu penjelasan yang benar. Dan mungkin itulah alasan kalimat itu bertahan. Ia tidak memberi jawaban. Ia hanya memberikan ruang bagi manusia menemukan maknanya sendiri. Sore hari ketika matahari mulai turun, anak-anak berlari di antara pepohonan. Beberapa orang tua duduk mengawasi. Beberapa orang dewasa membaca. Beberapa orang datang sendirian. Tidak ada satu bentuk kehidupan yang dianggap paling benar. Taman itu tidak meminta semua pohon memiliki tinggi yang sama. Tidak meminta semua bunga mekar pada waktu yang sama. Tidak meminta semua jalan menuju tempat yang sama. Ia hanya menyediakan tanah, cahaya, dan ruang. Sisanya menjadi perjalanan masing-masing. Dan di bawah langit yang terus berubah, manusia tetap belajar hal yang sama sejak awal. Bahwa mencintai sesuatu tidak selalu berarti menggenggamnya selamanya. Kadang cinta berarti merawatnya selama masih bersama. Kadang cinta berarti memberi ruang ketika waktunya berubah. Dan kadang cinta berarti berdiri cukup jauh. Melihat sesuatu yang pernah menjadi bagian hidup kita. Berjalan menuju arah yang berbeda. Lalu berbisik pelan bahwa meskipun jalannya tidak lagi sama, keberadaannya tetap pernah berarti. Keberadaan sesuatu tetap pernah berarti meskipun jalannya tidak lagi sama. Kalimat itu kemudian menjadi salah satu pemikiran yang paling sering dibicarakan di pusat belajar. Tetapi semakin banyak orang memahaminya, semakin mereka menyadari bahwa melepaskan bukanlah sesuatu yang sederhana. Banyak orang dapat menerima perubahan ketika perubahan itu terjadi secara alami. Anak tumbuh dewasa, pohon menjadi tua, musim berganti.
Namun manusia sering kesulitan menerima perubahan yang datang karena pilihan, terutama ketika pilihan itu berarti seseorang yang kita cintai memilih jalan yang berbeda dari yang kita harapkan. Hal itu dialami oleh seorang ayah bernama Ren. Ren memiliki seorang putra bernama Vale yang sejak kecil dianggap sebagai penerus keluarga. Tidak seperti keluarga besar lama yang pernah memaksa anak mengikuti garis tertentu. Ren selalu berusaha menjadi ayah yang berbeda. Ia tidak pernah mengatakan kepada Vale bahwa hidupnya sudah ditentukan. Ia selalu berkata bahwa anaknya bebas memilih. Namun ketika Vale benar-benar memilih sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Ren, kebebasan itu menjadi ujian. Vale ingin meninggalkan kota kecil mereka dan bekerja sebagai seniman pertunjukan keliling. Ia tidak ingin memiliki karir yang stabil seperti yang diharapkan banyak orang. Ia tidak ingin membangun rumah besar, tidak ingin mengejar jabatan, dan tidak tertarik mengumpulkan kekayaan. Ia ingin berpindah dari satu tempat ke tempat lain, membuat karya, bertemu orang baru, dan hidup dengan cara yang menurutnya lebih jujur. Ren tidak melarang, setidaknya tidak secara langsung. Ia hanya bertanya banyak hal. Bagaimana rencananya? Bagaimana masa depannya? Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika suatu hari menyesal? Semua pertanyaan itu terdengar masuk akal. Bahkan Vale tahu ayahnya tidak bermaksud menyakiti. Namun semakin lama, ia merasa setiap pertanyaan adalah cara halus untuk mengatakan bahwa pilihannya tidak cukup baik. Suatu malam mereka bertengkar. Vale berkata bahwa sejak kecil ayahnya selalu mengatakan ia bebas memilih. Tetapi ketika pilihan itu benar-benar berbeda, kebebasan tersebut terasa seperti ujian yang harus ia lewati agar mendapat persetujuan. Ren terdiam, karena sebagian dirinya tahu kalimat itu benar. Ia tidak pernah ingin mengendalikan anaknya, tetapi ia masih memiliki gambaran tertentu mengenai kehidupan yang dianggap aman. Ia masih membayangkan keberhasilan dalam bentuk yang ia pahami. Pekerjaan tetap, pendapatan stabil, rumah, kepastian. Semua hal yang dahulu ia perjuangkan karena percaya itulah cara melindungi keluarga. Namun Vale tidak menolak cinta ayahnya. Ia hanya menolak gagasan bahwa cinta harus selalu mengarahkannya menuju kehidupan tertentu. Setelah pertengkaran itu, Ren datang ke pusat belajar. Ia berkata kepada Orin bahwa ia takut menjadi seperti orang tua dari masa lalu yang menentukan hidup anak. Orin bertanya apa yang sebenarnya ia takutkan. Ren menjawab bahwa ia takut Vale gagal. Orin bertanya lagi, jika Vale gagal, apakah itu berarti Ren gagal sebagai ayah? Pertanyaan itu membuat Ren lama diam. Ia menyadari sebagian ketakutannya bukan tentang anaknya, melainkan tentang dirinya sendiri. Ia takut jika anaknya menjalani kehidupan yang berbeda dan menderita, ia akan merasa telah gagal. Melindungi, padahal melindungi seseorang bukan berarti memastikan ia tidak pernah mengalami kesulitan. Jika itu mungkin, tidak ada manusia yang akan pernah belajar berdiri. Ren kemudian mengubah cara berbicara dengan Vale. Ia tidak langsung menjadi orang yang sepenuhnya mengerti. Ia masih khawatir, masih takut, masih memiliki pendapat. Namun ia mulai memisahkan dua hal yang sebelumnya bercampur. Kekhawatiran dan keputusan. Ia boleh merasa takut tanpa menjadikan rasa takut sebagai alasan mengambil alih kehidupan anaknya. Beberapa bulan kemudian Vale pergi. Hari keberangkatan itu sangat sulit bagi Ren. Ia membantu membawa barang. Ia memperbaiki beberapa perlengkapan. Ia memberikan uang darurat meskipun tahu anaknya ingin mandiri. Namun ketika kendaraan mulai bergerak, ia tidak memberikan nasihat terakhir. Ia hanya berkata agar Vale menjaga dirinya. Bagi orang lain mungkin kalimat itu sederhana. Bagi Ren, itu adalah bentuk pelepasan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak mengatakan jangan gagal, jangan berubah, jangan mengecewakan ayah. Ia hanya mengatakan tetaplah hidup dengan baik. Tahun-tahun berikutnya tidak selalu mudah. Vale mengalami kegagalan. Beberapa proyek tidak berhasil. Ada masa ketika uang sangat sedikit. Ada masa ketika ia mempertanyakan pilihannya sendiri. Tetapi ia juga mengalami hal-hal yang tidak mungkin terjadi jika ia memilih jalan yang lebih aman. Ia bertemu orang-orang yang mengubah pandangannya. Ia menciptakan karya yang membuat orang lain merasa dipahami. Ia menemukan bahwa hidup yang dipilih sendiri bukan berarti hidup tanpa kesulitan.
Justru kadang kesulitannya terasa lebih berat karena tidak ada orang lain yang dapat disalahkan. Namun karena keputusan itu miliknya, ia juga memiliki rasa kepemilikan terhadap perjalanan tersebut. Ketika Vale berusia 40 tahun, ia kembali ke kota untuk mengunjungi Ren yang sudah mulai tua. Ia membawa beberapa karya yang dibuat selama bertahun-tahun. Ren melihat semua itu dengan perasaan campur aduk. Ia bangga, tetapi ia juga menyadari sesuatu. Selama ini ia membayangkan suatu hari anaknya akan kembali dan berkata bahwa ayah benar. Ternyata tidak. Vale tidak kembali untuk membuktikan Ren benar. Ia kembali karena ia mencintai ayahnya. Dua hal itu berbeda. Ren akhirnya mengatakan sesuatu yang selama puluhan tahun sulit ia ucapkan. Ia berkata bahwa ia masih tidak sepenuhnya memahami pilihan Vale. Vale tersenyum. Ia mengatakan tidak apa-apa. Ayahnya tidak harus memahami semuanya untuk mencintainya. Kalimat itu membuat Ren menangis. Karena sepanjang hidupnya ia berpikir cinta berarti memahami, menyetujui, dan mendukung. Sekarang ia belajar bahwa cinta terkadang hanya berarti tetap hadir meskipun seseorang menjalani jalan yang tidak kita pilih. Hubungan mereka menjadi lebih sederhana setelah itu. Tidak semua perbedaan hilang. Ren masih kadang khawatir. Vale masih kadang merasa ayahnya terlalu berhati-hati. Namun mereka berhenti mencoba mengubah satu sama lain menjadi versi yang lebih nyaman. Mereka mulai bertemu sebagai dua manusia dewasa. Bukan lagi ayah yang harus membentuk anak. Bukan lagi anak yang harus membuktikan dirinya kepada ayah. Hanya dua orang yang kebetulan memiliki hubungan keluarga dan memilih tetap menjaga hubungan tersebut. Kisah Ren dan Vale kemudian menjadi contoh baru dalam pusat belajar mengenai bentuk cinta yang tidak memiliki kepemilikan. Selama bertahun-tahun manusia banyak membicarakan hak anak untuk bebas dari kendali orang tua. Namun ada sisi lain yang sama pentingnya. Orang tua juga harus belajar bebas dari kebutuhan agar anak menjadi bukti keberhasilan mereka. Seorang anak bukan karya akhir orang tua. Bukan patung yang dibuat lalu dipamerkan. Bukan jawaban atas semua pengorbanan. Anak adalah manusia yang menerima awal kehidupan dari orang tua, lalu melanjutkan perjalanan dengan arah yang mungkin tidak pernah dibayangkan. Pemikiran itu juga berlaku di luar hubungan keluarga. Seorang guru tidak boleh menganggap murid sebagai bukti keberhasilan dirinya. Seorang pemimpin tidak boleh menganggap bawahan sebagai perpanjangan identitasnya. Seorang pasangan tidak boleh menganggap hubungan sebagai alasan untuk menghapus diri masing-masing. Bahkan sebuah organisasi tidak boleh menganggap orang yang pernah membantu membangunnya harus selamanya mengikuti visi awal. Segala sesuatu yang hidup harus memiliki ruang berubah. Namun perubahan tidak berarti menghancurkan masa lalu. Vale sendiri menghadapi hal tersebut ketika suatu hari seorang penggemar lama mengatakan bahwa karya-karyanya sekarang berbeda dan tidak lagi seperti masa awal. Orang itu berkata bahwa ia lebih menyukai Vale yang dulu. Vale tidak marah. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya yang dulu memang penting. Tanpa dirinya yang dulu, dirinya yang sekarang tidak mungkin ada. Tetapi meminta seseorang tetap sama selamanya berarti meminta seseorang berhenti hidup. Kalimat itu kemudian menjadi salah satu prinsip penting di pusat. Jangan meminta seseorang tetap menjadi versi yang pernah membuatmu nyaman. Karena mungkin kenyamananmu berasal dari saat ia belum sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Beberapa tahun kemudian Ren meninggal. Vale datang ke pemakaman sederhana. Ia tidak memberikan pidato panjang. Ia hanya mengatakan bahwa ayahnya pernah mengajarkan sesuatu yang paling sulit dilakukan. Bukan bagaimana membangun sesuatu, bukan bagaimana bekerja keras, bukan bagaimana melindungi keluarga, tetapi bagaimana melepaskan sesuatu yang sangat dicintai tanpa merasa kehilangan seluruh makna. Setelah pemakaman, Vale berjalan ke taman pusat belajar. Ia duduk di bawah pohon yang tumbuh dari biji lama. Tidak ada yang mengetahui hubungan antara pohon itu dan seluruh sejarah tempat tersebut kecuali beberapa pengelola lama. Vale menyentuh batangnya. Ia memikirkan semua orang yang pernah datang sebelum dirinya. Orang-orang yang mencoba mempertahankan. Orang-orang yang mencoba melepaskan. Orang-orang yang salah. Orang-orang yang belajar. Tidak ada satu generasi yang memiliki semua jawaban. Setiap generasi hanya menerima beberapa pertanyaan lama dan menambahkan beberapa pertanyaan baru. Mungkin itulah alasan kehidupan terus bergerak. Bukan karena manusia akhirnya menemukan cara sempurna untuk hidup.
Tetapi karena setiap manusia baru memiliki kesempatan melihat dunia dari tempat yang berbeda. Di kejauhan, seorang ayah sedang mengajari anak kecilnya mengendarai sepeda. Anak itu jatuh. Ayahnya hampir berlari membantu, namun ia berhenti beberapa langkah sebelum sampai. Anak itu mencoba bangun sendiri, lalu meminta bantuan. Ayahnya datang. Ia tidak membiarkan anaknya jatuh sendirian. Tetapi ia juga tidak mengambil sepeda dan mengendarainya untuk anak itu. Vale melihat pemandangan tersebut dan tersenyum. Mungkin seluruh perjalanan manusia dapat diringkas dalam hal sederhana itu. Memberi dukungan tanpa mengambil alih. Memberi akar tanpa mengikat. Memberi sayap tanpa memaksa seseorang terbang ke arah yang kita pilih. Karena pada akhirnya, seseorang tidak benar-benar mencintai sesuatu dengan membuatnya tetap dekat. Seseorang mencintai sesuatu dengan memberinya cukup ruang untuk menjadi apa yang memang mampu ia tumbuhkan. Ruang untuk menjadi apa yang memang mampu ia tumbuhkan tidak selalu mudah diberikan. Terutama ketika seseorang melihat orang yang dicintainya mengambil arah yang penuh ketidakpastian. Banyak orang mampu mengatakan bahwa mereka menghormati kebebasan. Tetapi, ketika kebebasan tersebut membawa risiko nyata, rasa takut sering kembali mengambil kendali. Hal itu menjadi pelajaran berikutnya bagi pusat belajar ketika mereka menerima kasus seorang perempuan bernama Yara yang memiliki hubungan rumit dengan putrinya, Nemi. Yara adalah seseorang yang sepanjang hidupnya percaya bahwa persiapan adalah bentuk cinta. Ia tumbuh dalam keluarga yang pernah mengalami masa sulit, sehingga sejak muda ia berjanji bahwa anaknya tidak akan pernah merasakan ketidakamanan yang sama. Ketika Nemi lahir, Yara membuat seluruh hidupnya berpusat pada satu tujuan, memastikan putrinya memiliki semua kesempatan yang tidak pernah ia miliki. Ia menabung sejak Nemi masih kecil. Ia mencari sekolah terbaik. Ia mengatur jadwal belajar. Ia memastikan putrinya memiliki lingkungan yang aman. Tidak ada yang salah dari semua itu. Bahkan banyak orang memuji Yara sebagai ibu yang sangat berdedikasi. Namun perlahan, tanpa disadari, persiapan berubah menjadi pengawasan. Ketika Nemi memilih teman, Yara ingin memastikan mereka memiliki pengaruh baik. Ketika Nemi memilih kegiatan, Yara ingin memastikan kegiatan tersebut berguna untuk masa depan. Ketika Nemi menunjukkan minat tertentu, pertanyaan pertama Yara selalu sama. Apakah ini akan membantumu mencapai sesuatu? Nemi tumbuh menjadi anak yang sangat bertanggung jawab. Ia mendapatkan nilai baik. Ia tidak membuat banyak masalah. Ia memenuhi banyak harapan. Tetapi ketika memasuki usia dewasa muda, ia merasa tidak mengenal dirinya sendiri. Ia tahu bagaimana menjadi seseorang yang berhasil menurut ukuran orang lain. Ia tidak tahu bagaimana menjadi seseorang yang bahagia menurut ukurannya sendiri. Ketika Nemi mengatakan ingin mengambil 1 tahun untuk bepergian dan mencoba berbagai pekerjaan sebelum menentukan karir, Yara langsung panik. Baginya, 1 tahun tanpa arah jelas terasa seperti membuang kesempatan. Ia berkata bahwa dunia tidak menunggu orang yang ragu. Nemi menjawab bahwa selama ini ia tidak pernah diberi kesempatan untuk ragu. Kalimat itu sangat menyakitkan bagi Yara, karena ia selalu merasa telah memberikan kebebasan. Namun Nemi menjelaskan bahwa kebebasan bukan hanya pilihan yang tersedia. Kebebasan juga membutuhkan ruang untuk membuat pilihan yang mungkin tidak menghasilkan keuntungan langsung. Seseorang tidak dapat belajar mengenal dirinya jika setiap langkah harus sudah memiliki alasan yang dapat diterima orang lain. Yara datang ke pusat belajar dengan perasaan bersalah. Ia takut telah menjadi seperti orang tua dari masa lalu yang menentukan kehidupan anak. Namun ia juga takut jika berhenti mengarahkan, Nemi akan membuat kesalahan besar. Orin yang saat itu sudah menjadi salah satu pengajar senior bertanya kepada Yara sebuah pertanyaan sederhana. Jika Nemi membuat keputusan yang salah, apakah tugas Yara adalah mencegah semua kesalahan? Yara menjawab tentu saja ia ingin mencegahnya. Orin kemudian bertanya lagi, apakah seseorang yang tidak pernah diberi kesempatan membuat kesalahan dapat belajar mengambil keputusan? Pertanyaan itu membuat Yara terdiam. Ia teringat masa kecil Nemi. Ia selalu mengatakan ingin melindungi putrinya dari rasa sakit. Namun mungkin sebagian rasa sakit adalah bagian dari proses seseorang menjadi dirinya sendiri. Bukan semua rasa sakit harus dihindari. Ada rasa sakit yang datang dari belajar, dari mencoba, dari kehilangan,
Dari menyadari bahwa pilihan memiliki konsekuensi, tentu berbeda dengan rasa sakit yang berasal dari perlakuan buruk orang lain. Perbedaan itu penting. Orang tua tidak harus membiarkan bahaya terjadi atas nama kebebasan. Tetapi orang tua juga tidak dapat menghilangkan seluruh kemungkinan gagal hanya karena mencintai anak. Yara perlahan mengubah caranya berbicara dengan Nemi. Ketika Nemi mengatakan ingin bepergian, Yara tidak langsung bertanya bagaimana hal itu membantu masa depannya. Ia bertanya apa yang ingin Nemi pelajari. Ketika Nemi mengatakan ingin mencoba pekerjaan sementara, Yara tidak langsung melihatnya sebagai langkah mundur. Ia bertanya apa yang membuat pekerjaan itu menarik. Perubahan tersebut tidak terjadi dalam satu malam. Ada saat-saat Yara masih ingin mengambil alih. Ada saat-saat Nemi masih merasa curiga bahwa dukungan ibunya hanya sementara. Namun sedikit demi sedikit, hubungan mereka berubah. Nemi akhirnya pergi melakukan perjalanan yang selama ini diinginkannya. Yara tetap khawatir. Ia tetap melihat berita buruk. Ia tetap memikirkan semua kemungkinan. Tetapi kali ini ia tidak menjadikan rasa takut sebagai keputusan. Ia menyimpan rasa takut itu sebagai bagian dari cinta, bukan sebagai alasan untuk mengendalikan. Selama perjalanan, Nemi mengalami banyak hal. Ia kehilangan uang karena salah mengatur anggaran. Ia bekerja di tempat yang ternyata tidak sesuai harapan. Ia bertemu orang yang membuatnya kecewa. Ia juga menemukan kemampuan yang tidak pernah ia sadari. Ia belajar berbicara dengan orang asing. Ia belajar memecahkan masalah sendiri. Ia belajar bahwa kegagalan kecil tidak menghancurkan hidup. Ketika kembali setelah 1 tahun, ia bukan seseorang yang menemukan semua jawaban. Namun ia lebih mengenal dirinya. Yara melihat perubahan itu. Ia menyadari sesuatu yang sangat sederhana tetapi sulit diterima. Selama ini ia takut melepaskan karena mengira anaknya akan kehilangan arah. Ternyata dengan sedikit ruang, anaknya justru menemukan arah sendiri. Kisah Yara kemudian digunakan dalam pelatihan pusat belajar untuk membahas perbedaan antara dukungan dan kendali. Mereka membuat sebuah gambaran sederhana. Seseorang yang sedang belajar berjalan membutuhkan tangan untuk berpegangan. Tetapi jika tangan tersebut tidak pernah dilepaskan, orang itu tidak pernah tahu apakah ia sebenarnya sudah mampu berdiri. Namun melepaskan juga bukan berarti pergi begitu saja. Anak yang belajar berjalan tetap membutuhkan seseorang yang berada dekat ketika jatuh. Kebebasan bukan ketiadaan hubungan. Kebebasan adalah hubungan yang tidak menghapus kemampuan seseorang menjadi dirinya sendiri. Pemahaman itu kemudian diterapkan dalam banyak bidang. Di sekolah, guru mulai bertanya lebih banyak daripada memberi jawaban. Di tempat kerja, pemimpin belajar memberikan ruang keputusan kepada anggota tim. Dalam keluarga, orang mulai membedakan nasihat dengan tekanan. Namun perubahan terbesar terjadi dalam cara manusia melihat kesalahan. Selama bertahun-tahun banyak orang menganggap kesalahan sebagai bukti bahwa seseorang tidak mampu dipercaya. Jika anak membuat keputusan buruk, orang tua merasa harus mengambil alih. Jika pekerja melakukan kesalahan, pemimpin merasa harus mengontrol lebih ketat. Jika seseorang gagal dalam hubungan, ia merasa dirinya tidak layak mencoba lagi. Pusat belajar mulai mengajarkan gagasan baru. Kesalahan bukan selalu tanda bahwa seseorang tidak siap memiliki kebebasan. Kadang kesalahan adalah bagian dari proses menggunakan kebebasan. Tentu tidak semua kesalahan memiliki konsekuensi yang sama. Ada keputusan yang dapat diperbaiki. Ada keputusan yang membawa dampak besar. Ada kesalahan yang melukai orang lain dan membutuhkan tanggung jawab. Tetapi manusia tidak dapat tumbuh jika setiap kemungkinan salah dianggap sebagai alasan untuk mengambil semua keputusan dari tangannya. Hal itu terlihat dalam kisah seorang pemuda bernama Aris. Aris bekerja di sebuah perusahaan besar dan dikenal sebagai orang yang sangat berhati-hati. Ia tidak pernah mengambil risiko tanpa izin. Ia selalu meminta pendapat atas keputusan kecil. Banyak orang menganggapnya pekerja yang dapat diandalkan. Namun atasannya menyadari ada masalah. Aris tidak pernah berkembang, bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena ia takut membuat keputusan sendiri. Sejak kecil, Aris dibesarkan dalam keluarga yang sangat menghargai kesempurnaan. Kesalahan selalu dianggap sesuatu yang harus dihindari. Jika nilai ujian tidak sempurna, pembicaraan bukan tentang apa yang dipelajari, tetapi mengapa hasilnya kurang.
Jika ia memilih sesuatu yang tidak berhasil, keluarganya selalu berkata bahwa mereka sudah memperingatkan. Akibatnya Aris belajar satu hal. Lebih aman tidak memilih daripada memilih dan salah. Ketika mendapat kesempatan memimpin proyek kecil, ia hampir menolak. Ia merasa belum siap, namun seorang rekan mengatakan sesuatu yang mengubah pandangannya. Mungkin ia bukan takut gagal. Mungkin ia takut tidak memiliki alasan untuk menyalahkan siapapun jika gagal. Kalimat itu membuat Aris menyadari bahwa selama ini ia menggunakan ketergantungan sebagai perlindungan. Jika orang lain yang menentukan, ia tidak harus menghadapi kemungkinan dirinya sendiri yang salah. Ia mulai berlatih membuat keputusan kecil. Beberapa berhasil, beberapa tidak. Namun perlahan ia menemukan bahwa kesalahan tidak seburuk bayangannya. Kesalahan dapat diperbaiki, permintaan maaf dapat dilakukan, pengetahuan dapat bertambah. Tidak setiap kegagalan mengubah seseorang menjadi kegagalan. Bertahun-tahun kemudian Aris menjadi pemimpin yang dikenal karena memberikan ruang kepada orang lain. Bukan karena ia tidak pernah takut, tetapi karena ia tahu bagaimana rasanya hidup tanpa ruang. Ia tidak ingin orang lain mengalami hal yang sama. Pada sebuah seminar, seseorang bertanya kepada Aris bagaimana ia belajar menjadi pemimpin yang memberi kebebasan. Ia menjawab bahwa ia tidak belajar dari orang yang memberinya semua jawaban. Ia belajar dari orang yang akhirnya percaya bahwa ia mampu mencari sebagian jawaban sendiri. Jawaban itu kemudian ditulis di salah satu dinding pusat belajar. Bukan sebagai aturan, hanya sebagai pengingat. Membantu seseorang tumbuh berarti menerima kemungkinan bahwa suatu hari ia akan berdiri tanpa membutuhkan kita dengan cara yang sama. Bagi sebagian orang, kalimat itu terdengar seperti kehilangan. Namun bagi mereka yang memahami perjalanan panjang manusia, itu adalah keberhasilan. Sebab tujuan sebuah akar bukan membuat pohon tetap kecil agar akar selalu diperlukan. Tujuan akar adalah memberi dasar yang cukup kuat agar pohon berani tumbuh tinggi. Dan ketika pohon itu akhirnya memiliki cabang yang jauh melampaui tempat akar pertama berada, akar tidak kehilangan makna. Ia justru membuktikan bahwa pekerjaannya berhasil. Di taman pusat belajar, pohon-pohon terus berubah. Beberapa tumbuh tinggi, beberapa tetap kecil, beberapa mati dan digantikan. Tidak ada satu bentuk pertumbuhan yang dianggap paling benar. Karena kehidupan tidak meminta semua yang tumbuh menjadi sama. Ia hanya meminta setiap makhluk diberi kesempatan yang cukup untuk menemukan bentuknya sendiri. Dan manusia, lebih dari semua hal lain di taman itu, terus belajar bahwa cinta terbesar bukan selalu tentang menjaga seseorang tetap dekat. Kadang cinta terbesar adalah percaya bahwa seseorang dapat berjalan jauh, lalu tetap memilih kembali bukan karena terikat, tetapi karena ingin. Keinginan untuk kembali bukan karena terikat, tetapi karena memilih, menjadi salah satu bentuk hubungan yang paling sulit dibangun manusia. Banyak orang memahami kebebasan hanya sebagai kemampuan pergi, tetapi perjalanan panjang manusia di pusat belajar menunjukkan bahwa kebebasan yang paling matang juga mencakup kemampuan untuk kembali tanpa kehilangan diri sendiri. Seseorang yang kembali karena takut bukanlah seseorang yang benar-benar memilih, namun seseorang yang pergi, menemukan dirinya, lalu kembali karena melihat nilai dalam sebuah hubungan, memberikan bentuk kedekatan yang berbeda. Pemikiran itu membawa pusat belajar kepada persoalan lain yang semakin sering muncul di generasi baru. Bagaimana manusia membangun hubungan ketika setiap orang memiliki hak yang lebih besar untuk menentukan hidupnya sendiri. Pada masa lalu, banyak hubungan bertahan karena kewajiban. Orang tetap tinggal karena tekanan keluarga, aturan sosial, ketergantungan ekonomi, atau ketakutan terhadap pandangan masyarakat. Ketika kebebasan meningkat, banyak hubungan yang dahulu dianggap tidak dapat berubah mulai mengalami perubahan besar. Sebagian hubungan berakhir karena orang akhirnya memiliki pilihan untuk pergi. Namun sebagian hubungan justru menjadi lebih kuat karena orang tidak lagi tinggal karena terpaksa. Seorang peneliti bernama Lian datang ke pusat belajar untuk mempelajari fenomena tersebut. Ia tertarik pada pertanyaan sederhana. Jika seseorang bebas pergi, mengapa masih banyak orang memilih bertahan? Selama beberapa tahun ia mewawancarai pasangan, keluarga, dan sahabat yang telah melewati
Banyak perubahan. Ia menemukan sesuatu yang menarik. Hubungan yang paling kuat bukanlah hubungan yang tidak pernah mengalami keinginan untuk pergi. Hubungan yang paling kuat adalah hubungan di mana kedua orang mengetahui bahwa mereka bisa pergi, tetapi tetap memilih memperbaiki. Temuan itu mengubah cara banyak orang melihat komitmen. Sebelumnya sebagian orang menganggap komitmen berarti tidak memiliki pilihan lain. Namun sebenarnya komitmen yang sehat justru ada karena pilihan lain tetap ada. Jika seseorang tidak memiliki pilihan untuk pergi, maka bertahan tidak selalu berarti cinta. Kadang hanya berarti tidak ada jalan keluar. Lian menulis bahwa nilai sebuah janji tidak terletak pada ketidakmampuan seseorang melanggar janji tersebut. Nilainya terletak pada kenyataan bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk memilih ulang setiap hari dan tetap memilih hal yang sama. Pemikiran tersebut sangat dirasakan oleh pasangan bernama Sena dan Ryan. Mereka menikah ketika masih muda. Pada awalnya mereka memiliki banyak kesamaan. Mereka memiliki mimpi yang mirip. Mereka menikmati waktu bersama. Mereka merasa telah menemukan seseorang yang memahami mereka. Namun setelah 20 tahun, mereka berubah. Ryan menjadi seseorang yang lebih menyukai kehidupan tenang. Ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, berkebun, dan menjalani hari sederhana. Sena justru menemukan minat baru ketika usianya mendekati 50 tahun. Ia ingin bepergian, belajar hal baru, dan bertemu banyak orang. Tidak ada yang salah dari kedua keinginan itu. Masalahnya adalah mereka mulai melihat perubahan pasangan sebagai ancaman. Ryan merasa Sena tidak lagi mencintai kehidupan yang mereka bangun. Sena merasa Ryan mencoba menariknya kembali menjadi orang yang sudah tidak ada. Mereka datang ke pusat belajar bukan karena ingin berpisah, tetapi karena takut kehilangan hubungan. Dalam sesi pertama, mereka terus berbicara tentang siapa yang berubah. Sena berkata Ryan terlalu takut mencoba hal baru. Ryan berkata Sena tidak menghargai ketenangan yang telah mereka bangun. Orin meminta mereka melakukan sesuatu yang berbeda. Ia meminta mereka tidak berbicara tentang siapa yang salah. Ia meminta mereka berbicara tentang apa yang sebenarnya mereka takutkan. Pertanyaan itu mengubah percakapan. Ryan akhirnya mengatakan ia takut jika Sena menemukan dunia baru. Ia tidak lagi menjadi bagian penting dalam hidupnya. Sena menangis dan mengatakan ia takut jika ia mengikuti semua keinginan Ryan. Suatu hari ia akan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak pernah mencoba menjadi dirinya. Keduanya menyadari masalah mereka bukan tentang bepergian atau tinggal di rumah. Masalahnya adalah mereka masing-masing meminta pasangan menjadi bukti bahwa mereka masih dicintai. Ryan ingin Sena memilihnya dengan cara tidak berubah. Sena ingin Ryan mencintainya dengan cara menerima semua perubahan. Mereka kemudian mencoba sesuatu yang baru. Mereka tidak mencari cara agar kembali seperti awal pernikahan. Mereka mencari cara menjadi dua orang yang sudah berubah tetapi masih dapat berjalan bersama. Sena mulai bepergian beberapa kali dalam setahun. Ryan tidak selalu ikut. Awalnya sulit, namun ia belajar bahwa ketidakhadiran sementara bukan berarti kehilangan. Sena juga belajar menghargai kehidupan tenang yang tidak selalu ia pahami. Mereka membuat ruang masing-masing, dan anehnya, ruang tersebut membuat mereka kembali lebih dekat. Karena ketika mereka bertemu, mereka membawa sesuatu dari kehidupan masing-masing, bukan hanya mengulang masa lalu. Bertahun-tahun kemudian seseorang bertanya kepada mereka apa rahasia hubungan panjang mereka. Ryan menjawab bahwa mereka berhenti mencoba mempertahankan orang yang dulu mereka nikahi. Mereka belajar mencintai orang yang sekarang ada di depan mereka. Jawaban itu kemudian menjadi bagian dari program hubungan di pusat belajar. Karena banyak konflik muncul ketika seseorang mencintai kenangan lebih daripada manusia yang masih hidup. Seseorang berkata, "Aku mencintaimu seperti dulu." Kadang kalimat itu terdengar romantis. Namun bisa juga berarti seseorang tidak memberi ruang kepada orang lain untuk berubah. Manusia bukan foto lama yang dapat disimpan dalam bingkai. Manusia terus bergerak. Setiap pengalaman menambahkan sesuatu. Setiap kehilangan mengubah sesuatu. Setiap keputusan menciptakan versi baru. Jika seseorang ingin dicintai sepanjang hidup, ia juga harus menerima bahwa dirinya sendiri akan menjadi orang yang berbeda sepanjang hidup. Pemikiran tersebut juga diterapkan pada hubungan orang tua dan anak. Sebelumnya banyak pembahasan mengenai orang tua harus melepaskan anak.
Namun pusat belajar mulai membahas sisi lain. Anak juga harus melepaskan gambaran tentang orang tua. Banyak orang dewasa tetap melihat orang tua mereka hanya melalui masa kecil. Mereka lupa bahwa orang tua juga manusia yang terus berubah. Hal itu dialami oleh seorang perempuan bernama Lira. Sejak kecil, Lira melihat ibunya sebagai sosok yang selalu kuat. Ibunya mengurus keluarga sendirian setelah ayahnya meninggal. Ia jarang mengeluh. Ia selalu memiliki solusi. Bagi Lira, ibunya hampir seperti simbol ketahanan. Ketika dewasa, Lira terkejut ketika melihat ibunya mulai takut, bingung, dan membutuhkan bantuan. Ia merasa kehilangan sosok yang selama ini menjadi tempat bergantung. Ia bahkan merasa marah. Bagaimana mungkin orang yang selalu membuatnya merasa aman sekarang membutuhkan dirinya? Namun perlahan Lira memahami sesuatu. Ia tidak kehilangan ibunya. Ia hanya kehilangan gambaran bahwa ibunya tidak pernah rapuh. Selama bertahun-tahun ia mencintai ibunya sebagai pelindung. Kini ia belajar mencintai ibunya sebagai manusia. Perubahan itu membuat hubungan mereka menjadi lebih dekat. Mereka mulai berbicara bukan hanya tentang tanggung jawab. Mereka berbicara tentang ketakutan, tentang penyesalan, tentang mimpi yang belum selesai. Lira mengetahui bahwa ibunya pernah memiliki impian menjadi penulis, tetapi meninggalkannya. Karena keadaan keluarga, ia juga mengetahui bahwa ibunya pernah membuat kesalahan yang disesali selama bertahun-tahun. Informasi itu tidak mengurangi rasa hormat Lira, justru membuatnya merasa lebih dekat. Karena seseorang menjadi lebih nyata ketika kita melihat seluruh bagian dirinya, bukan hanya bagian yang kita butuhkan. Pemahaman ini kemudian menjadi salah satu prinsip utama pusat belajar. Jangan mencintai seseorang hanya karena peran yang mereka jalankan untukmu. Karena suatu hari peran itu mungkin berubah. Orang tua menjadi tua, pasangan berubah, teman mengambil jalan berbeda, guru berhenti mengajar, pemimpin meninggalkan jabatan. Jika cinta hanya melekat pada fungsi seseorang, maka hubungan akan runtuh ketika fungsi berubah. Namun jika cinta melihat manusia di balik peran tersebut, hubungan memiliki kesempatan untuk bertahan. Pada tahun-tahun berikutnya, pusat belajar semakin dikenal bukan sebagai tempat yang memberikan jawaban, tetapi sebagai tempat yang membantu manusia mengajukan pertanyaan. Lebih baik, bukan bagaimana membuat seseorang tetap seperti yang kita inginkan, tetapi bagaimana kita tetap berhubungan ketika seseorang berubah. Bukan bagaimana mencegah semua kehilangan, tetapi bagaimana hidup dengan perubahan tanpa kehilangan kemampuan mencintai. Bukan bagaimana memastikan semua keputusan benar, tetapi bagaimana bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak membuat hidup menjadi mudah, namun membuat manusia lebih jujur. Di taman, pohon tua yang menjadi saksi perjalanan panjang tempat tersebut mulai menunjukkan tanda usia. Beberapa cabang besar harus dipangkas. Sebagian pengunjung merasa sedih karena pohon itu tidak lagi terlihat seperti dahulu. Namun penjaga taman menjelaskan bahwa pemangkasan bukan berarti menghancurkan pohon. Kadang sesuatu harus dikurangi agar keseluruhan dapat bertahan. Bahkan pohon yang paling kuat tetap membutuhkan perawatan. Tidak ada kehidupan yang benar-benar mandiri. Tidak ada makhluk yang tumbuh tanpa bantuan. Dan tidak ada hubungan yang bertahan tanpa perubahan. Suatu pagi, seorang anak bertanya kepada penjaga mengapa pohon tua tidak dibuat tetap seperti saat masih muda. Penjaga itu tersenyum. Ia mengatakan bahwa jika pohon dipaksa tetap seperti masa muda, pohon itu tidak akan pernah sampai menjadi pohon tua yang memberi keteduhan bagi banyak orang. Anak itu memandang pohon tersebut. Ia melihat bagian yang hilang, lalu melihat bagian yang masih ada. Dan mungkin untuk pertama kalinya ia memahami bahwa sesuatu dapat berubah bentuk tanpa kehilangan seluruh nilainya. Angin bergerak perlahan, daun-daun bergoyang, beberapa jatuh ke tanah, yang lain tetap berada di cabang. Tidak ada yang salah dengan keduanya, karena setiap bagian dari kehidupan memiliki waktunya sendiri. Dan manusia, seperti taman yang terus berubah itu, tidak pernah selesai menjadi dirinya sendiri. Ia hanya terus tumbuh, terus kehilangan, terus menemukan, terus belajar bahwa mencintai bukan berarti menghentikan waktu, melainkan berjalan bersama waktu. Meskipun tahu bahwa segala sesuatu yang hidup suatu hari akan berubah menjadi sesuatu yang berbeda.
Sesuatu yang hidup suatu hari akan berubah menjadi sesuatu yang berbeda, dan penerimaan terhadap kenyataan itu menjadi salah satu pelajaran paling sulit bagi manusia. Banyak orang dapat menerima perubahan kecil, tetapi ketika perubahan menyentuh sesuatu yang menjadi bagian dari identitas mereka, penerimaan berubah menjadi perjuangan. Mereka tidak hanya kehilangan keadaan lama, tetapi juga kehilangan gambaran tentang siapa diri mereka di dalam keadaan tersebut. Hal itu terjadi pada seorang lelaki bernama Chael, yang bertahun-tahun setelah masa mudanya kembali menghadapi pertanyaan tentang identitas. Setelah hidup sebagai seniman perjalanan selama puluhan tahun, Chael mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Tubuhnya tidak lagi memiliki tenaga yang sama. Perjalanan panjang yang dahulu terasa seperti kebebasan mulai terasa melelahkan. Ia masih mencintai seni, masih menikmati membuat pertunjukan, tetapi ia mulai menyadari bahwa cara ia mencintai sesuatu juga dapat berubah. Masalahnya bukan hanya tentang berhenti melakukan pekerjaan tertentu. Masalahnya adalah ia tidak tahu siapa dirinya jika tidak lagi menjadi orang yang selalu melakukan hal tersebut. Selama bertahun-tahun orang mengenalnya sebagai seniman yang berpindah tempat. Banyak cerita tentang dirinya dibangun berdasarkan perjalanan itu. Ia memiliki identitas yang kuat. Ketika seseorang bertanya siapa dirinya, ia memiliki jawaban sederhana. Ia adalah orang yang membuat karya dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun sekarang, ketika tubuhnya meminta perlambatan, jawaban itu mulai terasa tidak cukup. Ia datang ke pusat belajar bukan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia datang karena takut bahwa kehidupan setelah perubahan akan terasa seperti kehilangan diri. Orin yang saat itu sudah mendekati usia pensiun mendengarkan cerita Chael dengan penuh perhatian. Ia mengatakan bahwa banyak manusia membuat kesalahan yang sama. Mereka menganggap sesuatu yang mereka lakukan sebagai sesuatu yang mereka miliki. Padahal pekerjaan, peran, kemampuan, bahkan hubungan, hanyalah bagian dari diri. Bukan seluruh diri. Seorang guru tetap manusia ketika berhenti mengajar. Seorang atlet tetap manusia ketika tubuh tidak lagi mampu bertanding. Seorang ibu tetap manusia ketika anaknya tidak lagi membutuhkan pengasuhan. Seorang pemimpin tetap manusia ketika tidak lagi memiliki jabatan. Perubahan peran tidak berarti hilangnya keberadaan seseorang. Namun memahami hal itu secara logika tidak selalu membuat hati langsung menerima. Chael masih merasa sedih. Ia merasa seperti sedang mengucapkan selamat tinggal kepada versi dirinya yang paling ia cintai. Orin tidak mencoba menghilangkan kesedihan tersebut. Ia justru mengatakan bahwa mungkin kesedihan itu adalah bukti bahwa masa tersebut benar-benar memiliki arti. Manusia sering ingin melupakan sesuatu agar dapat bergerak maju. Namun beberapa hal tidak perlu dilupakan. Beberapa hal hanya perlu ditempatkan di tempat yang tepat. Chael mulai mencari cara baru untuk berhubungan dengan seni. Ia tidak lagi melakukan perjalanan setiap minggu. Ia mulai mengajar generasi muda. Awalnya ia merasa aneh. Ia bukan lagi orang yang berdiri di depan penonton dan menciptakan pengalaman langsung. Ia menjadi seseorang yang membantu orang lain menciptakan pengalaman mereka sendiri. Namun perlahan ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Selama bertahun-tahun ia berpikir bagian paling penting dari seninya adalah pertunjukan yang ia berikan. Sekarang ia menyadari mungkin bagian paling penting adalah orang-orang yang terinspirasi untuk menciptakan sesuatu setelah melihatnya. Sebuah karya tidak selalu hidup karena penciptanya terus mengulangnya. Kadang karya hidup ketika berpindah ke tangan orang lain. Pemikiran itu kemudian membuat pusat belajar memperhatikan hubungan antara generasi lama dan generasi baru. Banyak orang tua merasa takut ketika generasi berikutnya melakukan sesuatu dengan cara berbeda. Mereka melihat perubahan sebagai penghapusan. Namun sebenarnya perubahan sering menjadi bentuk kelanjutan. Seorang guru yang mengajar murid baru mungkin melihat metode lama ditinggalkan. Seorang seniman mungkin melihat gaya baru muncul. Seorang keluarga mungkin melihat tradisi berubah. Pertanyaannya bukan apakah sesuatu tetap sama. Pertanyaannya adalah apakah nilai yang penting masih dapat hidup dalam bentuk baru. Hal ini terlihat dalam keluarga bernama Rafael. Keluarga tersebut selama beberapa generasi menjalankan usaha kecil membuat perabot kayu.
Usaha itu dimulai oleh kakek buyut mereka dan menjadi sumber kehidupan banyak anggota keluarga. Ketika generasi baru mulai datang, sebagian ingin mempertahankan cara lama sepenuhnya. Mereka percaya menggunakan teknik modern berarti kehilangan jiwa usaha. Namun cucu tertua bernama Mira memiliki pandangan berbeda. Ia menghormati cara lama, tetapi melihat bahwa jika mereka tidak berubah, usaha tersebut mungkin tidak bertahan. Ia ingin menggunakan teknologi baru, menjual melalui cara berbeda, dan membuat desain yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini. Keluarga terpecah. Sebagian mengatakan Mira tidak menghargai warisan. Mira merasa justru ia sedang berusaha menyelamatkan warisan. Konflik tersebut membawa mereka ke pusat belajar. Mereka berharap seseorang memberi keputusan siapa yang benar. Namun mereka justru diminta menjawab pertanyaan lain. Apa sebenarnya yang ingin mereka pertahankan? Apakah bentuk meja tertentu, cara kerja tertentu, atau nilai di balik semuanya? Setelah banyak diskusi, mereka menemukan bahwa yang diwariskan bukan hanya teknik. Yang paling penting adalah perhatian terhadap kualitas, hubungan dengan pelanggan, dan rasa bangga terhadap pekerjaan. Bentuk dapat berubah, alat dapat berubah, cara menjual dapat berubah, namun nilai dapat tetap hidup. Mereka akhirnya membuat perubahan. Beberapa anggota keluarga tetap menggunakan teknik lama. Sebagian menggunakan metode baru. Usaha itu tidak lagi sama seperti masa lalu, tetapi tetap membawa sesuatu dari masa lalu. Bagi generasi lama, menerima perubahan terasa seperti kehilangan kendali. Bagi generasi baru, mempertahankan semuanya terasa seperti tidak diberi ruang bernapas. Mereka akhirnya memahami bahwa warisan bukan benda yang harus dijaga agar tidak berubah. Warisan adalah sesuatu yang diberikan kepada generasi berikutnya agar mereka dapat melakukan sesuatu dengannya. Jika generasi baru hanya boleh menjaga tanpa mengubah, maka warisan berubah menjadi beban. Pemikiran itu kemudian diterapkan pada tradisi keluarga, budaya, dan komunitas. Banyak konflik muncul bukan karena orang tidak mencintai masa lalu. Justru sering karena mereka sangat mencintainya. Mereka takut jika sesuatu berubah, maka semua pengorbanan sebelumnya menjadi sia-sia. Namun masa lalu tidak berarti hanya karena masa depan berbeda. Sebuah jembatan tidak kehilangan nilai karena orang membangun jalan baru. Sebuah buku tidak kehilangan makna karena generasi baru membaca dengan cara berbeda. Sebuah lagu tidak kehilangan keindahan karena dinyanyikan dengan suara baru. Kehidupan tidak menghormati sesuatu dengan membekukannya. Kehidupan menghormati sesuatu dengan membiarkannya terus memiliki tempat. Beberapa tahun kemudian Chael kembali ke taman pusat belajar. Ia sudah tidak tampil sebanyak dahulu. Rambutnya memutih, langkahnya lebih lambat. Namun ketika melihat sekelompok anak muda melakukan pertunjukan kecil di bawah pohon, ia tersenyum. Salah satu pertunjukan itu menggunakan teknik yang dulu ia ajarkan. Tetapi hasilnya sama sekali berbeda dari caranya. Dahulu mungkin ia akan merasa aneh. Mungkin ia akan berpikir mereka tidak memahami cara yang benar. Sekarang ia hanya merasa bangga. Karena ia akhirnya memahami sesuatu. Jika muridnya hanya meniru dirinya, berarti ia tidak benar-benar mengajarkan kebebasan. Ia hanya menciptakan salinan. Dan manusia bukan mesin untuk membuat salinan. Mereka adalah kehidupan baru. Ketika salah satu anak muda bertanya apakah Chael merasa aneh melihat karya lamanya berubah, ia tertawa. Ia mengatakan tentu saja sedikit aneh. Perubahan memang sering terasa aneh. Namun aneh bukan berarti salah. Kadang sesuatu terasa asing hanya karena kita belum terbiasa melihatnya hidup dengan cara baru. Malam itu Chael duduk sendirian di taman. Ia memandang pohon-pohon yang sudah melewati banyak generasi. Ada pohon yang ia kenal sejak muda. Ada pohon yang baru tumbuh setelah ia tua. Ada pohon yang mungkin akan hidup setelah dirinya tidak ada. Ia tidak merasa kehilangan. Ia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih panjang daripada dirinya sendiri. Selama hidup, manusia sering bertanya apa yang akan tersisa setelah mereka pergi. Nama, pekerjaan, karya, kenangan. Mungkin semua itu memiliki nilai. Namun mungkin ada sesuatu yang lebih sederhana. Cara seseorang membuat orang lain merasa lebih mampu. Cara seseorang memberi ruang agar orang lain tumbuh. Cara seseorang melepaskan sesuatu yang dicintai tanpa menghancurkannya karena perubahan.
Jejak manusia tidak selalu berupa tanda besar yang dapat dilihat. Kadang jejak itu berada dalam keputusan kecil orang lain yang tidak pernah tahu dari mana keberanian mereka berasal. Seorang guru yang pernah percaya, seorang teman yang pernah mendengarkan, seorang orang tua yang pernah melepaskan, seorang manusia yang pernah berkata, "Kau boleh menjadi berbeda, dan dunia tidak akan runtuh karena itu." Angin malam bergerak melalui taman. Tidak ada satu pohon yang berusaha menjadi pohon lain. Tidak ada satu daun yang mencoba kembali menjadi benih. Semuanya menerima tahap hidupnya sendiri. Dan manusia, setelah perjalanan panjang memahami kebebasan, hubungan, kehilangan, dan perubahan, akhirnya sampai pada pemahaman sederhana. Tujuan kehidupan bukan mempertahankan semua hal agar tidak berubah. Tujuan kehidupan adalah mencintai sesuatu dengan cukup dalam sehingga ketika perubahan datang, kita tidak menghancurkannya hanya karena kita takut kehilangan bentuk lamanya. Sebab sesuatu yang benar-benar hidup tidak pernah berhenti berubah. Dan mungkin itulah alasan kehidupan terus berjalan. Karena segala sesuatu yang hidup tidak pernah berhenti berubah, manusia akhirnya memahami bahwa perjalanan terbesar bukanlah mempertahankan siapa dirinya pada satu titik waktu, melainkan belajar mengenali dirinya kembali setiap kali kehidupan membawanya ke tempat baru. Perubahan tidak selalu datang dalam bentuk keputusan besar atau peristiwa dramatis. Kadang, perubahan hadir melalui hal-hal kecil yang awalnya bahkan tidak dianggap penting. Sebuah percakapan singkat, sebuah pertemuan kebetulan, sebuah kegagalan kecil, sebuah kehilangan yang pada awalnya hanya terasa seperti gangguan, tetapi bertahun-tahun kemudian disadari sebagai pintu menuju kehidupan yang berbeda. Di pusat belajar, semakin banyak orang datang bukan karena mereka tidak memiliki jawaban, tetapi karena mereka menyadari jawaban lama tidak lagi cocok dengan pertanyaan baru dalam hidup mereka. Salah satu orang tersebut adalah seorang perempuan bernama Mirael, seorang ahli bahasa yang menghabiskan puluhan tahun mempelajari bagaimana manusia menggunakan kata-kata untuk membangun hubungan.